Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zainal Titania dari jurusan Akuntansi, Prodi D4 Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Samarinda. Mau ngapain sih ini? Nah, jadi kali ini kita bakal nge-review materi dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, yang mana di bab pertama kita bakal bahas tentang pengantar ilmu hukum. Apa itu hukum? Nah, sejatinya manusia dalam kesehariannya, baik sadar atau tidak, selalu berhadapan dengan hukum loh. Dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu seseorang melakukan jual beli, sewa menyewa, bahkan naik kendaraan umum, dan lain-lain aktivitasnya, dia juga berhadapan dengan hukum walaupun mungkin dia tidak menyadarinya. Bila ternyata hukum demikian eratnya dengan kehidupan manusia, lalu timbul pertanyaan, apakah yang disebut hukum itu? Nah, kita bisa lihat beberapa pendapat sarjana di bawah ini. Dari mana sih asal mula hukum itu? Nah, dari bagian layar kita bisa lihat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang mana ia akan hidup bersama dalam masyarakat, yang memiliki kepentingan-kepentingan masing-masing, yang memicu pertikaian atau perpecahan, sehingga itu lahirlah norma atau kaidah. Jadi, hukum itu berasal dari norma atau kaidah yang dibentuk untuk menghindari pertikaian atau perpecahan demi kepentingan bersama. Pembidangan ilmu hukum terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dengan menitikberatkan kepada kepentingan umum. Contohnya seperti hukum pidana, hukum pajak, hukum tata negara. Yang kedua, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang sah dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Contohnya seperti hukum perdata, hukum dagang, dan yang ketiga, hukum gabungan antara hukum publik dengan hukum privat. Contohnya seperti ketenagakerjaan, perburuan, dan ekonomi. Sifat dan ciri hukum. Nah, kita bakal masuk ke sifat hukum yang terdiri dari 2. Yang pertama, memaksa. Ya, pada dasarnya manusia memang harus dipaksa untuk menaati tata tertib yang telah ditentukan agar tidak dilanggar. Yang kedua, yaitu mengatur. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya dari asal mula hukum, hukum memang tercipta untuk mengatur masyarakat agar terhindar dari pertikaian dan perpecahan dari kepentingannya masing-masing. Selanjutnya adalah ciri hukum, di mana ciri hukum terdiri dari 2. Yang pertama, adanya perintah dan larangan. Yang kedua, perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Tujuan hukum. Menurut Dr. M. Subagio, SH, dan Selamat, tujuan hukum secara universal adalah untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Sumber hukum. Sumber hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai segi sejarah, ekonomi, filsafat, kemasyarakatan, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu sumber hukum formal, yang terdiri dari perundang-undangan, kebiasaan, keputusan hakim atau jurisprudensi, traktat atau treaty atau perjanjian internasional, pendapat para sarjana atau doktrin. Susunan badan peradilan di Indonesia. Pengadilan terbagi menjadi 2, yaitu pengadilan sipil dan pengadilan militer. Pengadilan sipil terbagi menjadi 2 lagi, yaitu pengadilan umum dan pengadilan khusus. Pengadilan umum terbagi menjadi 3, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan khusus terbagi menjadi 3, yaitu pengadilan agama, pengadilan adat, dan pengadilan administrasi negara. Sedangkan pengadilan militer terbagi menjadi 3, yaitu pengadilan tentara tinggi, dan Mahkamah Tentara Agung. Istilah-istilah dalam ilmu hukum. Yang pertama ada subjek hukum, adalah orang perorangan atau badan hukum yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak dan kewajiban atas sesuatu yang tertentu. Yang kedua ada objek hukum, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum, di mana segala hak dan kewajiban subjek hukum berkaitan di dalamnya. Yang ketiga ada perbuatan hukum, adalah setiap perbuatan subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Yang keempat ada unifikasi hukum, adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa
di suatu wilayah negara sebagai hukum nasional negara tersebut. Yang kelima ada kodifikasi hukum adalah suatu langkah pengkitapan atau penulisan hukum di dalam suatu kitab undang-undang. Nah, jadi itu tadi review materi kita pekan ini. Kita ketemu lagi next week. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.